tema tentang apa itu mazhab, yang kedua bagaimana pendekatan subjektif dan objektif dalam berkomunikasi, yang ketiga itu tentang bagaimana macam-macam mazhab dalam komunikasi. Pembahasan yang pertama itu tentang apa sih itu mazhab. Mazhab atau aliran teoritis adalah pendekatan atau perspektif yang berbeda dalam memahami dan menganalisis komunikasi organisasi. Setiap mazhab memiliki konsep, teori, dan pendekatan yang berbeda terkait komunikasi organisasi. Memahami mazhab-mazhab ini membantu kita dalam melihat variasi pendekatan dalam komunikasi organisasi atau memilih metode yang sesuai. Mazhab dalam bahasa Arab adalah penggolongan suatu hukum atau aturan setingkat di bawah firqah, di mana firqah merupakan istilah yang sering digunakan atau sering dipakai untuk mengganti kata denominasi pada Islam. Kata mazhab berasal dari bahasa Arab yang berarti jalan yang dilalui atau dilewati, sesuatu yang menjadi tujuan seseorang, baik konkret maupun abstrak, sesuatu yang dikatakan nas bagi seseorang jika cara atau jalan tersebut jadi ciri khasnya. Menurut para ulama dalam ahli agama Islam, yang dinamakan mazhab adalah metode yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian, kemudian orang yang menjalaninya menjadikannya sebagai pedoman yang jelas. Batasan-batasannya atau bagian-bagiannya dibangun di atas prinsip-prinsip kaidah. Pembahasan yang kedua itu mengenai tentang pendekatan subjektif dan objektif dalam berkomunikasi. Yang pertama, pendekatan subjektif. Pendekatan subjektif mempunyai bagian yang pertama itu tentang asumsi ontologi. Asumsi ontologi terbagi menjadi dua macam, yaitu realitas sebagai proyeksi imajinasi manusia. Realitas adalah proyeksi atau kesadaran individu yang merupakan suatu tindakan imajinasi kreatif dan kondisi intersubjektif yang meragukan. Pendapat ekstrem ini lazim dikenal sebagai solipsisme, menyatakan mungkin tidak terdapat sesuatu pun di luar diri. Pikiran seorang pendekatan transdental tentu terhadap fenomenologi realitas dalam kesadaran manifestasi dan tidak dengan sendirinya terbuka bagi pemahaman dalam kegiatan sehari-hari. Yang kedua itu tentang realitas sebagai konstruk. Realitas sosial yang memiliki status konkret yang merupakan suatu konsep yang simbolik di dunia, seperti lewat pengantar bahasa mungkin menghasilkan bersama. Namun sifat gangguan statusnya singkat, terbatas, hanya saat memungkinkan realitas itu secara aktif dikonstruksi yang diterima. Dan selanjutnya tentang asumsi mengenai sifat manusia. Yang pertama adalah manusia sebagai makhluk dialektikal. Manusia dipandang mempunyai tujuan. Artinya setiap manusia punya tujuan dalam hidupnya, mengarahkan energi psikis dan pengalamannya dengan cara-cara yang mewujudkan dan ia dalam bentuk yang bermakna dan bertujuan. Yang kedua itu manusia menciptakan realitas. Manusia menciptakan realitas dengan cara-cara yang paling masuk akal dalam usaha untuk membuat mereka dapat menjelaskan secara sendiri dan kepada orang-orang. Mereka tidak sekedar aktor yang menafsirkan situasi dengan apa yang bermakna, karena tidak ada situasi selain dari situasi diwujudkan oleh mereka lewat kreatif mereka sendiri. Dan selanjutnya itu tentang pendekatan objektif. Pendekatan objektif itu bagian pertama itu asumsi ontologi. Bagian selanjutnya itu realitas sebagai proses yang konkret. Di dunia sosial ada proses yang berkembang yang sifatnya konkret yang selalu berubah dalam bentuk rinciannya. Dan selanjutnya itu realitas sebagai struktur konkret. Dunia sosial dan sesuatu yang di luar
sesuatu di luar sana yang keras, konkret dan nyata mempengaruhi setiap orang dengan suatu cara. Dunia sosial dapat dianggap sebagai suatu jaringan hubungan tetap antara bagian-bagian pokoknya. Yang kedua itu asumsi mengenai sifat manusia. Manusia sebagai agen yang adaptif. Manusia eksis dalam hubungan yang interaktif dengan dunia mereka. Yang kedua itu manusia sebagai mekanisme yang merespon. Manusia adalah suatu produk kekuatan eksternal dalam lingkungan yang melingkupi mereka. Rangsangan dalam lingkungan mereka mengkondisikan mereka untuk perilaku dan memberikan respon terhadap peristiwa-peristiwa dengan cara yang dapat diramaikan dan tetap. Selanjutnya itu mengenai macam-macam mazhab dalam ilmu komunikasi. Terbagi dua macam mazhab di sini. Yang pertama adalah empirisme. Mazhab empirisme dapat dikenal seperti pada penelitian konteks analisis, uses dan verification, agenda setting, cultivation, analisis, survei, eksperimen. Yang kedua itu mengenai macam-macam mazhab itu semiotis. Inti dari mazhab ini mencoba untuk menekankan kepada teks atau yang disebut juga sebagai word of communication action. Perhatian terkait dengan lambang dalam artian luas. Dengan demikian tidak lagi memperhatikan soal unsur-unsur komunikasi sebagai yang memahami komunikasi sebagai transmisi. Karenanya juga tidak memikirkan tentang efek komunikasi. Cara berpikirnya adalah empati, memahami, berpikir holistik dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah mazhab Frankfurt. Mazhab Frankfurt adalah mazhab yang alirannya berasal dari negara Jerman. Mazhab Frankfurt dengan protokolnya salah satunya adalah Adorno. Tentang penelitian sosial, penelitian dinamakan penelitian kritik yang menampilkan teori komunikasi kritik yang dijadikan objek studi adalah peranan media massa dalam kehidupan modern dengan filosofi kritik dalam bentuk peran terhadap kritik Karl Marx. Yang keempat adalah mazhab Chicago. Mazhab Chicago adalah mazhab atau aliran yang berasal dari Amerika Serikat. Mazhab Chicago tokoh-tokohnya salah satunya adalah Robert Ezra yang meneliti tentang positivisme empirik, menitik beratkan penelitian pada pemecahan masalah kriminal, prostitusi dan masalah-masalah lain yang timbul akibat industrialisasi dan urbanisasi yang berlangsung sangat cepat di Amerika. Dan selanjutnya mungkin sampai di sini saja. Mungkin sedikit pemaparan materi mengenai mazhab dan teori komunikasi dalam organisasi. Mungkin saya kira dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.